Dr. Anya Petrova memicingkan mata menatap monitornya. Data dari observatorium matahari berkedip-kedip. Ini tidak mungkin benar. Dia menjalankan diagnostik lagi. Jantungnya berdebar kencang. Matahari menghilang. Tidak meredup. Tidak tersembunyi. Hilang. Anya terhuyung mundur. Kursinya bergulir menjauh di lantai observatorium. Dia meraba-raba ponselnya. Jari-jarinya mati rasa. Dia harus menelepon seseorang siapapun. Presiden, kepala NASA, rekan-rekannya, siapa saja. Seseorang harus tahu. Dunia harus tahu. 8 menit. Hanya itu waktu yang tersisa. 8 menit sampai sinar matahari terakhir yang sudah berpacu menuju bumi akan padam, menjerumuskan planet ini ke dalam malam abadi. 8 menit sebelum semuanya berubah selamanya. Jam di dinding berdetak, setiap detik terasa seperti selamanya. Waktu seolah-olah melambat, memberikan ruang bagi pikiran untuk berlarian tanpa arah. Setiap detik terasa seperti selamanya. Anya hanya bisa menonton, lumpuh oleh dahsyatnya kejadian ini. Anya hanya bisa menonton, lumpuh oleh dahsyatnya kejadian ini. Di luar, dunia tidak menyadari apapun. Burung-burung berkicau, anak-anak tertawa, matahari bersinar terang di langit biru cerah. Di luar, dunia tidak menyadari apapun. Burung-burung berkicau, anak-anak tertawa, matahari bersinar terang di langit biru cerah. Ketidaktahuan, pikirnya getir, adalah kebahagiaan. Kemudian, itu terjadi. Perubahan cahaya yang samar, ketidaktahuan pikirnya getir, adalah kebahagiaan. Kemudian itu terjadi. Perubahan cahaya yang samar, peredupan yang sangat sedikit, sehingga kebanyakan orang tidak akan menyadarinya. Tapi Anya melihatnya. Peredupan yang sangat sedikit sehingga kebanyakan orang tidak akan menyadarinya. Tapi Anya melihatnya. Tepi depan ketiadaan matahari telah tiba. Dunia menahan napas. Tepi depan ketiadaan matahari telah tiba. Dunia menahan napas. Kegelapan menyebar, cepat dan sunyi, seperti tinta yang tumpah di langit. Bintang-bintang, yang biasanya tersembunyi oleh silau matahari, muncul di senja yang semakin dalam. Kegelapan menyebar, cepat dan sunyi, seperti tinta yang tumpah di langit. Bintang-bintang, yang biasanya tersembunyi oleh silau matahari, muncul di senja yang semakin dalam. Suhu, yang sudah turun, mengirimkan hawa dingin ke udara. 8 menit telah berakhir. Bintang-bintang yang biasanya tersembunyi oleh silau matahari muncul di senja yang semakin dalam. Suhu yang sudah turun mengirimkan hawa dingin ke udara. 8 menit telah berakhir. Suhu yang sudah turun mengirimkan hawa dingin ke udara. 8 menit telah berakhir. Dunia kini berada dalam kegelapan total, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kepanikan, dimulai sebagai gumaman, riak kegelisahan menyebar di jalanan. Ponsel berdengung dengan panggilan panik, media sosial dipenuhi pertanyaan, ketakutan, dan penolakan. Kemudian, jeritan mulai terdengar. Kota-kota, yang dulunya merupakan mercusuar cahaya, terjun ke dalam kegelapan yang tidak wajar. Mobil-mobil berhenti mendadak, pengemudinya dibutakan oleh malam yang tiba-tiba. Pesawat-pesawat, sistem navigasinya tidak berguna, jatuh dari langit seperti burung yang terluka. Dunia jatuh keduh ke dalam kacauan. Anya menonton laporan berita, wajahnya pucat, matanya memantulkan cahaya televisi yang berkedip-kedip. Penjarahan telah dimulai. Pemerintah runtuh. Lapisan tipis peradaban, dia menyadari dengan gemetar, telah dilucuti dalam sekejap mata. Hari berubah menjadi minggu. Suhu turun drastis. Lanskap yang dulu familiar berubah menjadi gurun beku. Lautan membeku. Permukaannya tertutup lapisan es yang tebal. Tanaman layu dan mati. Kekurangan energi pemberi kehidupan dari matahari. Yang beruntung menemukan tempat berlindung. Bunker bawah tanah, gua yang dalam, apapun untuk menghindari dingin yang menggigit. Makanan dan air menjadi lebih berharga daripada emas. Diperebutkan dengan keganasan yang putus asa. Udara menjadi berat dengan bau kematian. Anya, observatoriumnya sekarang menjadi makam beku, meringkuk bersama sekelompok kecil orang yang selamat. Mereka hidup dari persediaan yang semakin menipis. Harapan mereka memudar setiap hari. Matahari, yang dulunya teman tetap mereka, kini menjadi kenangan yang jauh. Bagian 5, secercah cahaya di beku yang dalam. Saat minggu berubah menjadi bulan, kenyataan baru muncul. Kepanikan awal mereda, digantikan oleh penerimaan yang suram. Kelangsungan hidup menjadi satu-satunya keharusan. Umat manusia didorong ke jurang, berpegang teguh pada kehidupan. Jauh di bawah permukaan yang beku, secercah harapan muncul. Ventilasi panas bumi yang menyemburkan panas dari inti bumi menjadi oasis di gurun beku.
Di sekitar ventilasi ini, kehidupan, meskipun rapuh, menemukan jalan. Komunitas kecil berkumpul di sekitar ventilasi ini, menarik kehangatan dan secek ngeri di kedalaman planet. Bagian 6, perjuangan untuk bertahan hidup. Kehidupan di dunia baru ini keras. Udaranya tipis, kegelapannya absolut. Makanan langka memaksa manusia untuk beradaptasi, untuk mengonsumsi hal-hal yang dulunya tak terbayangkan. Dalam menghadapi kepunahan, keinginan untuk bertahan hidup mengalahkan segalanya. Generasi lahir di dunia bawah tanah ini, ingatan tentang matahari memudar menjadi mitos dan legenda. Mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka, mata mereka tumbuh lebih besar, kulit mereka lebih pucat. Tubuh mereka belajar untuk menghemat setiap kalori yang berharga. Mereka bukan lagi manusia dari dunia permukaan. Mereka adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang ditempa dalam wadah bumi yang tertutup es. Bagian 7, warisan dalam es. Ribuan tahun berlalu, dan dunia telah berubah secara dramatis. Bumi yang dulu penuh dengan kehidupan, kini menjadi dunia yang sunyi dan beku. Tidak ada lagi suara burung atau gemerisik dedaunan. Ingatan tentang matahari, tentang masa ketika langit biru dan udara hangat, hidup hanya dalam cerita bisikan, diturunkan dari generasi-generasi. Cerita-cerita ini adalah satu-satunya penghubung dengan masa lalu yang hangat. Jauh di bawah es, keturunan manusia bertahan. Mereka hidup dalam gua-gua es, mencari kehangatan dan perlindungan dari dunia yang keras di atas. Jumlah mereka kecil, hidup mereka keras, tetapi semangat mereka tetap tak terpatahkan. Mereka adalah simbol ketahanan manusia. Mereka telah belajar untuk bertahan hidup melawan rintangan yang mustahil, sebuah bukti kegigihan hidup itu sendiri. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Dunia permukaan bagaimanapun menyimpan rahasia. Di bawah lapisan es yang tebal, tersembunyi kisah-kisah yang belum terungkap. Terbungkus dalam es, terawetkan dengan sempurna, adalah sisa-sisa masa lalu. Artefak-artefak ini menceritakan kisah peradaban yang hilang. Bangunan-bangunan menjulang ke arah langit yang gelap abadi. Monumen beku untuk peradaban yang hilang. Mereka berdiri sebagai saksi bisu dari masa lalu yang megah. Dan di dalam makam beku ini terdapat artefak dari era lampau, benda-benda yang pernah digunakan oleh nenek moyang kita. Buku, foto, musik, semua terperangkap dalam waktu, menunggu untuk ditemukan kembali. Warisan beku yang menunggu untuk ditemukan, memberikan kita jendela ke masa lalu yang telah lama hilang. Bagian 8, pengunjung dari kehampaan. Sebuah bayangan jatuh di bumi yang beku, menandakan kedatangan sesuatu yang tidak dikenal. Langit yang gelap dan awan tebal menambah suasana misteri dan ketidakpastian. Sebuah pesawat alien, ramping dan berwarna perak, turun dari kehampaan. Kedatangannya diumumkan oleh paduan suara-suara aneh dan halus. Cahaya dari pesawat itu menerangi kota yang beku, menciptakan kontras yang mencolok dengan kegelapan di sekitarnya. Para alien telah tertarik ke dunia yang tampaknya tak bernyawa ini oleh sinyal samar, suar dari masa lalu. Mereka mendeteksi sesuatu yang menarik, sesuatu yang layak untuk dijelajahi lebih lanjut. Mereka mendarat di dekat salah satu kota yang beku. Sensor canggih mereka menembus es, mengungkapkan rahasia yang terkubur di bawahnya. Teknologi mereka memungkinkan mereka untuk melihat apa yang tersembunyi di bawah permukaan, mengungkapkan sejarah yang telah lama terlupakan. Mereka adalah spesies yang didorong oleh rasa ingin tahu, oleh rasa haus akan pengetahuan, dan penemuan peradaban yang hilang ini memenuhi mereka dengan keajaiban. Mereka menjelajahi setiap sudut kota yang beku, mencari petunjuk tentang kehidupan yang pernah ada di sini. Mereka memasuki reruntuhan beku, langkah kaki mereka bergema melalui kota yang sunyi. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke pemahaman tentang peradaban yang telah lama hilang ini. Mereka mengumpulkan artefak, mengagumi kecerdikan dan ketahanan spesies yang telah lama mati ini. Setiap artefak menceritakan kisah tentang masa lalu, tentang kehidupan yang pernah ada di dunia yang sekarang beku ini. Mereka mempelajari mayat-mayat yang beku, mata mereka yang dingin, dan mati menatap kosong ke langit yang tak akan pernah mereka lihat lagi. Para alien mencoba memahami apa yang terjadi pada spesies ini, apa yang menyebabkan kehancuran mereka, dan apa yang bisa mereka pelajari dari tragedi ini. Bagian 9, kesaksian bisu. Para alien akhirnya pergi, membawa serta pengetahuan yang telah mereka peroleh dari makam beku ini.
Mereka tidak meninggalkan jejak kunjungan mereka. Kehadiran mereka tak lebih dari bisikan dalam angin kosmik. Bumi tetap ada, sebuah kesaksian bisu tentang kerapuhan kehidupan dan kekuatan harapan yang abadi. Jauh di bawah es, keturunan manusia bertahan, tidak menyadari pengunjung dari jauh. Kisah mereka adalah gema bisu di kekosongan ruang angkasa yang luas. Matahari mungkin telah lenyap, tetapi semangat manusia tampaknya dapat bertahan, bahkan di malam terpanjang. Warisan mereka bukanlah kekalahan, tetapi kelangsungan hidup, bukti kekuatan abadi kehidupan itu sendiri.